Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik lagi, belum balik lagi sih, ini acara pertama soalnya. Jadi eh, kita mulai saja episode pertama ini hiburan obrolan Teropong Senayan. Oke, di sini sudah ada wartawan ekonomi Bapak Rihad Wiranto dan juga wartawan politik yang sudah sering main ke DPR ya, Mas Alvin Pulungan. Say hi dulu dong. Halo, bisa aja antum ini. Oke, pada cerah malam yang sangat cerah ini, mari kita mulai mengobrol. Temanya tentang kelonggaran PSBB. Saya sendiri heran sih Pak, apa yang mau dilonggarin nih kalau dari PSBB? Karena saya lihat sendiri sudah longgar sebenarnya kan PSBB itu. Ya, ya, iya, iya, Saya lihat di daerah saya itu mall-mall udah rame lagi. iya, iya, Bahkan social distancing pun nggak ada sekarang. Saya nggak tahu iya. kalau di Jakarta sana seperti apa, bisa dijelaskan mungkin dari Pak Rihan atau Mas Alvin tentang Ya kalau kelonggaran PSBB? di, iya saya dulu ya Pak Alvin ya. Ya Ya, silakan Pak ya. silahkan. Kebetulan di kawasan Depok gitu ya. Di kawasan Depok, saya melihat bahwa awalnya memang pada saat pelaksanaan PSBB itu masyarakat sepertinya masih takut-takut keluar gitu ya. Tapi belakangan saya lihat terutama setelah pemerintah menteri maupun Pak Jokowi sendiri memberikan semacam angin apa ya kebebasan gitu ya apa artinya pelonggaran itu sekarang jalan-jalan mulai penuh macet jadi misalnya Oh, kalau daerah saya aja ya yang saya lihat tiap harinya itu yang ke arah Depok atau sebaliknya gitu dari Sawangan Depok yang biasanya agak longgar sekarang macet lagi jadi memang benar kata Mas Wafi tadi sebenarnya nggak dilonggarin mereka juga lama-lama longgar sendiri mungkin tapi bisa kemudian dijelaskan di daerah Mas Alvin dulu situasinya seperti apa? sebenarnya saya termasuk orang ya kalau boleh cerita sedikit masalah pelonggaran PSBB ini sebenarnya mau dilonggarkan atau tidak saya termasuk salah satu yang cukup apatis gitu ya terhadap apapun kebijakan yang berusaha untuk eh, bisa dikatakan itu mereduksi pencegahan-pencegahan pada masa wabah corona ini. Karena kalau kita lihat, walaupun tidak dilonggarkan, PSBB justru terbukti masih longgar di beberapa wilayah, katakan seperti di Tangerang Selatan ini yang baru menerapkan PSBB ya. Itu setiap hari eh, ramai terus jalanan, sama di kawasan saya di Pamulang nih, karena Oh ya. orang-orang kan berangkat ke Jakarta itu melalui lintasan Pamulang dan Ciputat ya. Itu nggak pernah yang namanya saya lihat itu mobil-mobil landai gitu yang berlalu lalang. Selalu saja ramai. Jadi ada semacam apa kalau bisa dibilang tuh istilahnya absurd ya. Absurd. Pemerintah hendak memperketat menekan penyebaran virus, tapi di saat yang sama pemerintah juga berusaha ingin melonggarkan pencegahan itu. Nah ini menurut saya pasti artinya kalau ada dua hal yang bertentangan seperti ini, ya ujung-ujungnya bakal kacau. Pemerintah hendak menekan laju virus, tapi pada saat yang sama dia juga melonggarkan PSBB. Nah, artinya kalau pemerintah sudah tahu bahwa pencegahan virus itu bisa dilakukan dengan membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat, seharusnya itu dilanjutkan. Kalau masih kalau dengan dalih ekonomi mereka harus melonggarkan PSBB, ya pada ujung-ujungnya ekonomi yang kita harapkan juga bakal semakin menjauh karena ekonomi bisa semakin terpulihkan apabila virus ini sudah dapat ditekan ya menurut saya. Kalau enggak, kalau penyebaran virus masih saja fluktuatif, turun naik, itu artinya tidak ada pengurangan. Nah, pada akhirnya ekonomi sendiri juga lama-kelamaan bakal larut untuk bisa dipulihkan. Seperti di Jakarta ya, di Jakarta memang kita tahu perkembangannya bagus saat ini, tidak dibandingkan dengan provinsi yang lain. Kurva di COVID, kurva kasus COVID di Jakarta itu cenderung melandai. Tapi bukan berarti ibu kota itu jauh dari aman. Hmm. Nah, kurva bagi saya itu hanya melandai sedikit,
tidak tidak signifikan gitu turunnya, hanya sedikit di bawah puncak. Kalau dihitung di Jakarta per hari itu masih ada 100 penyebaran kasus per hari. Dan hari ini yang paling terbesar kan bila diakumulasikan semuanya. Tadi saya lihat berita sekitar 700 sekian. Nah, di sejumlah provinsi lain tidak sama dengan Jakarta. Bahkan kurvanya baru mulai ingin menanjak tuh. Nah, jadi melihat penularan yang walaupun fluktuatif tapi cenderung masih tinggi, pemerintah semestinya makin ketat menerapkan aturan untuk menekan wabah. Faktanya pemerintah malah membuka izin bagi orang-orang yang berusia di 45 tahun untuk kembali bekerja. Kan kita tahu, emang berapa sih jumlah orang-orang yang berusia 45 tahun di Jabodetabek ini? Saya yakin semua yang beraktivitas di Jakarta, di Jabodetabek, di semua kota-kota penyangga di Jakarta, itu pasti antara usia 30 sampai 50 tahun gitu. Jadi kalau dihitung usia 50 tahun ke atas memang sudah banyak orang yang pensiun. Dan artinya masyarakat yang banyak bekerja saat ini tuh ya di usia milenial sampai di atasnya. Ya, tadi 45 tahun ya, yang cukup usia yang masih produktif artinya. Nah, dengan begitu, dengan pemerintah yang tidak melonggarkan seperti ini, diikuti pula dengan pelonggaran transportasi publik, belinya untuk perjalanan dinas. Nah, masalahnya pemerintah juga harus melihat masukan-masukan dari lembaga lain, lembaga terkait yang dalam hal ini mengawasi pemerintah seperti DPR, Ombudsman. Seperti Ombudsman sendiri mengatakan, kemarin saya sempat baca beritanya itu, Ombudsman menemukan bahwa pelonggaran-pelonggaran ini masih, jadi sudah dilonggarkan, tetapi pengecekan oleh petugas di lapangan itu masih longgar juga. Udah dilonggarkan, tetapi petugas-petugas di lapangan yang apa namanya itu yang katakanlah mengecek mereka gitu kan satu persatu yang ingin naik Ini Mas pesawat. Alvin berbicara secara umum Jakarta ya. Saya pengen tahu coba kalau misalkan wilayah luar Jakarta, mungkin Depok yang agak dekat dengan Jakarta gitu. Gimana Pak Riyad? Untuk Oh kondisi ya, Depoknya sendiri. ya. Ya seperti yang diceritakan Mas Alvin tadi, saya rasa terjadi juga ya di Depok. Saya tidak melihat Depok secara keseluruhan karena saya juga bekerja dari rumah gitu ya. Tapi kalau kita keluar rumah di beberapa jalan gitu, yang biasanya sepi, misalnya, maksudnya ketika pelaksanaan PSBB pertama-tama gitu ya, awal-awal mereka sudah masih mentaati gitu sepi, sekarang sudah ramai lagi. Jadi katakanlah menjelang buka puasa seperti sekarang ini, jalan sudah penuh dengan mobil-mobil, terutama yang punya mobil saya rasa ya, karena mereka orang-orang yang punya mobil itu merasa aman gitu. Orang-orang yang takut itu kan kalau misalnya harus bertemu di angkutan umum atau di fasilitas umum. Tapi orang yang punya mobil, dan di Jakarta banyak, di Depok juga banyak, itu mereka cenderung merasa aman dan keluar. Nah, tadi saya menanggapi dari Mas Alvin tadi, memang persoalan ekonomi sepertinya menjadi apa ya alasan utama kenapa pemerintah itu kemudian berpikir untuk ini mau memilih ekonomi mati, orang meninggal karena ekonomi mati atau orang meninggal karena penyakit. Tentu saja tidak ingin dua-duanya ya. Tetapi pemerintah merasa, menurut saya ya, itu kepikiran kalau misalnya dibatasin terus menerus ekonomi nanti gimana gitu. Karena seperti Kementerian Keuangan ya, saya baca datanya itu menyatakan kalau ekonomi turun terus itu pengangguran bisa bertambah, benar ya, itu sekitar 5 juta. 5 juta. Jadi kalau kita ekonomi turun terus menerus akibat ekonomi mandek, itu akan bertambah 5 juta. Tapi 5 juta itu tambahannya. Kalau tambahannya biasanya pengangguran kita itu yang sudah dianggap bagus saja sekitar 7 juta. Kalau 7 juta tambah 5 juta kan sudah 12 juta. Itu berapa kali? 12 keluarga Singapura gitu. Jadi itu saya dari sudut ekonomi saya memang ada semacam dua pemikiran seperti Brian gitu,
pemerintah itu seperti berayun antara mengatasi kesehatan dengan ekonomi. Kan kelihatan dari pembicaraan para menteri itu terlihat ada yang sangat fokus ke ekonomi, ada yang fokus ke kesehatan. Wali kota biasanya seperti wali kota atau bupati, seperti wali kota Bogor, wali kota Bekasi, bupati mana lagi Bogor misalnya, cenderung melihat warganya harus selamat dulu. Makanya misalnya dia ingin pengetatannya termasuk KRL harus dihentikan gitu. Tetapi dari Pak Luhut kan menyatakan, dan kalau KRL dihentikan, orang yang bekerja bagaimana? Ini juga masalah ekonomi lagi. Jadi memang dari sudut ekonomi bukan persoalan yang mudah. Karena itu saya lihat pemerintah itu jadi bimbang gitu, menurut saya. Bimbang sambil meraba-raba mencari Jalan keluar gitu Pak ya, solusi. iya jalan keluar yang pas gitu. Ini sementara pendapat saya. Dulu gimana Mas Rafid? Gimana Pak? Tadi? Iya, iya, Oh ya, tadi Pak Riyad melihat dari sisi ekonomi ya. Jadi iya, pemerintah itu sedang bisa dibilang bingung gitu Pak ya. iya, iya, Bingung di iya. antara dua Iya. pilihan antara kesehatan atau ekonomi. Karena dua-duanya menjadi faktor penting untuk bagi kelangsungan hidup manusia gitu Pak. Iya, iya. Saya tadi sempat melihat itu katanya kelonggaran PSBB itu masih rencana, jadi belum dilaksanakan. Banyak di media sosial itu orang menganggap presiden sudah mensahkan. Sebenarnya belum. Itu masih dalam tahap wacana gitu Pak, belum dilaksanakan. Nah, sekarang kita coba berbicara selain Jakarta gitu. Kalau misalkan pelonggaran itu, saya tanya dulu ya Pak, Jokowi itu memang melakukan pelonggaran itu untuk nasional atau khusus Jakarta dan sekitarnya ya Pak ya? Soalnya saya belum baca itu sih Pak. Atau Mas Ya Alvin? sebenarnya gini, pendapat Pak Jokowi ini kan eh, berada dalam tataran yang mencari keseimbangan terus kalau menurut saya. Jadi misalnya beliau itu eh, misalnya mengatakan bahwa kita akan memasuki era baru, normal baru, ya. New normal kalau bahasa Normal. kerennya. Normal itu kan faktanya sebenarnya juga belum ada persisnya seperti apa. Tetapi itu kan sebenarnya sinyal bahwa pemerintah melonggarkan. Karena bagi seorang pemimpin itu kan pernyataannya tidak harus saklek begini gitu ya. Ya, Kalau beliau, misalnya Pak Jokowi mengatakan sebuah pernyataan bahwa akan ada era baru, kita mau berdampingan dengan COVID-19, itu kan sesuatu yang memberi sinyal kepada orang jangan takut. Iya kan, dari bahasa komunikasi itu kan artinya jangan takut. Jadi saya perhatikan memang setelah ada pernyataan itu dan didukung juga oleh beberapa pejabat lainnya, masyarakat jadi nampak ya menganggap biasa aja gitu. Jadi kalau pelonggaran dalam pengertian formal memang tidak ada. Setiap pernyataan presiden atau setiap pejabat itu biasanya selalu dibumbui dengan pernyataan di bawah bahwa kita harus harus melaksanakan social distancing dengan baik, harus mencuci tangan, harus mengatur jarak, harus dan seterusnya. Tetapi kalau membiarkan orang berbelanja di pasar, menggeruduk pasar, bagaimana ngaturnya? Kan bingung orang bawahnya. Nah, gitu loh. Jadi kalau bicara peraturan sama pelaksanaan itu yang berbeda. Jadi menurut saya sinyal itu, Pak Rafid, sinyal dari pemimpin itu memang harus jelas dan bisa dipahami oleh seluruh pejabat di bawahnya. Gitu. Gimana, Pak? Soalnya kalau saya lihat PSBB di Jawa Timur itu baru dimulai. Kalau misalkan dilonggarkan, kayak jadinya masyarakat masih mau jalan tapi disuruh berhenti gitu Pak. Jadi Iya, kayak iya. masih bingung, goyang semuanya di sini Pak. Iya. Nah, Makanya kan maka dari itu. saya lihat pemerintah Jawa Timur kan juga akhirnya ragu-ragu. Itu Iya, terbukti memang dari sebenarnya ada Bu Risma sendiri, edaran masjid, iya kan? iya, iya, Ada edaran masjid untuk di masjid, tapi iya, akhirnya kan dicabut. Padahal kan keputusan itu sebenarnya agak aneh. Situasinya lagi PSBB, tetapi ada izin untuk sholat id di masjid, ya kan?
tapi akhirnya ya dicabut. Artinya apa ya? Pemikiran yang masih bingung gitu, bukan bingung, mungkin mereka mempertimbangkan banyak faktor, jadi Iya. keputusannya sering mengambang gitu. Hmm, Itu saya. mungkin Mas Alvin mau masuk, silakan. Iya, kalau saya perhatikan sih sebenarnya sebelum pemerintah memberikan sinyalmen gitu ya untuk melonggarkan PSBB, sebenarnya itu sudah terjadi saat PSBB sendiri diterapkan di beberapa wilayah. Misalnya kita lihat pada bulan Maret lalu, pemerintah yang ingin membatasi ojek online, misalkan di daerah PSBB seperti Jakarta kemarin kan, akhirnya tidak sampai sebulan peraturannya sudah dirubah. Ojek online boleh membawa penumpang dengan catatan dengan bermaksud bahwa si ojek online ini ingin membantu masyarakat luas. Ya tentu kan semua masyarakat pasti, apalagi mereka yang sedang kesulitan, ini menjadi kesempatan buat dia untuk menolong orang sekitar kan, karena mereka juga kehilangan pekerjaan. Jadi walaupun pemerintah saat ini mengatakan rencana untuk melonggarkan PSBB, itu hanya lanjutan dari kelonggaran-kelonggaran yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya gitu. Jadi pemerintah itu sudah memperkenalkan, kalau kita sebenarnya pasti semua masyarakat juga sadar lah soal kisru transportasi kan, pembukaan transportasi yang awalnya boleh, yang awal tidak boleh, tetapi berubah gitu menjadi boleh. Itu hanya lanjutan saja. Jadi ada semacam, kalau kata Rocky Gerung itu ada absurditas di situ. Pemerintah yang melarang, tetapi dia tidak Pemerintah bisa yang mempertahankan argumennya sendiri gitu. Dia mau tidak mau terjerumus ke dalam kubangan si malakama. Benar yang dibilang Faria tadi, masalah ekonomi memang menjadi pertimbangan yang utama ya bagi pemerintah. Dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani. Per hari kalau misalnya tidak ada yang beraktivitas, dimungkinkan tadi ada 5 juta yang kehilangan pengangguran. pekerjaannya. Iya. Iya. Tapi kan kita juga harus mengingat di samping itu bahwa yang paling besar saat ini yang menempati urutan pertama itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Kalau ekonomi yang menjadi pertimbangan utama sebelum kesehatan ini mereda, saya kira posisi Indonesia bakal tidak jauh berbeda seperti sekarang. Hanya kejar-kejaran antara ekonomi dengan kesehatan, karena tidak ada yang diprioritaskan lebih tinggi di antara keduanya. Pemerintah ingin memprioritaskan ekonomi dengan cara mengorbankan kesehatan masyarakat, itu namanya gegabah. Begitupun juga sebaliknya. Tetapi walaupun pemerintah misalkan mengutamakan kesehatan terlebih dahulu, itu harus didasari dengan data-data yang akurat. Makanya pemerintah selama ini kan sering dikritik karena data akurat mengenai kasus COVID itu cenderung katanya tertutupi atau sebenarnya tidak menggambarkan yang di lapangan gitu loh. Ini artinya pemerintah sendiri juga kurang melibatkan para peneliti-peneliti seperti epidemiolog dari Universitas Indonesia, dari ITB gitu kan. Kalau semua berbasiskan data dengan hasil pengkajian yang teliti, saya kira virus ini bisa diterka oleh pemerintah kapan bisa akan melandai. Nah, kalau data-data itu sudah akurat, pasti pemerintah bisa merumuskan sebuah solusi atau pencegahan di mana dalam masa waktunya itu pemerintah bisa mengendurkan bisa mengendurkan kurva penyebaran virus. Jadi ekonomi itu hanya akan mengikuti bila kesehatan masyarakat juga sudah terjaga. Kita sebenarnya mengutamakan keselamatan masyarakat utama. Setelah nanti kesehatan masyarakat itu sudah terselesaikan, pada akhirnya ekonomi juga akan menyusul kok. Seperti negara Selandia Baru sama Thailand, itu kedua negara itu sudah melakukan opsi karantina wilayah secara total ya selama 2 bulan ini. Jadi mereka memang hanya sebentar saja mengorbankan ekonomi selama 2 bulan. Tetapi ketika sudah karantina wilayah berjalan selama 2 bulan total, kurva penyebaran virus benar-benar berhenti juga. Kalau di Jakarta kan masih cenderung melandai ya, tidak berhenti. Tapi kalau Selandia Baru, mereka bisa menekan virus dengan cara signifikan. Akhirnya setelah dilakukan karantina wilayah selama 2 bulan, pemerintah negara Selandia Baru pun akhirnya melonggarkan pembatasan wilayah dan bisa memulihkan ekonomi secara baru. Jadi
pemerintah itu saya kira harus memperhatikan kesehatan masyarakat utama, tetapi dengan berbasiskan data yang akurat ya, tidak dengan tutup-tutupi. Kita tidak menuduh pemerintah untuk menutupi, tapi barangkali dengan cara pemerintah saat ini itu ada indikasi takut memberikan informasi bahwa masyarakat itu sebenarnya banyak yang sudah tertular gitu kan. Nah, setelah itu semua teratasi, barulah kita memikirkan tentang ekonomi. Walaupun persiapannya juga harus dilakukan dari sekarang. Bagaimanapun saya kira undang-undang juga mengamanatkan bahwa kesehatan masyarakat itu adalah prioritas utama. Prioritas negara ya. Iya. Iya. Tadi Mas Alvin, Nah, oh silakan Pak Riyad dulu dah. ya memang benar sih Pak Alvin. Jadi saya sendiri merasa bahwa kesehatan itu utama gitu ya. Cuman kan pemerintah atau dari sudut mereka yang mengutamakan ekonomi atau ingin menyelamatkan ekonomi, memang pasti ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan ya. Kita tahu bahwa ketika ekonomi menjadi hancur, ya kan, kita ingat 98, mungkin Mas Alvin masih kecil ya. Mas Alvin umur berapa itu? 98? 98. 3 tahun. 3 tahun. Saya baru lahir. 3 tahun. Mas Alvin malah belum lahir ya? Baru lahir 98. Nah, ketika itu kita tahu bahwa pemerintah saya rasa belajar banyak dari krisis ekonomi. Bahwa krisis ekonomi itu awalnya itu penurunan nilai rupiah, kemudian juga terjadi memang dicampur dengan ketidakpercayaan pada pemerintah pada saat itu. Nah, bayang-bayang kerusuhan dan sebagainya itu kan memang menyakitkan, karena untuk sembuh dari 98 itu perlu puluhan tahun, untuk bukan bulan saja, sampai 10 tahun lebih lah ya, untuk akhirnya ekonomi stabil lagi. Nah, menurut saya memang dari sudut ekonomi bisa dipahami bahwa ketika terjadi kerusuhan, maka kita akan hancur seperti 98 dan membuat perekonomian kita akan semakin terpuruk. Karena itu saya lihat pemerintah itu memang seperti dibilang Pak Alvin, karena ini sudah terlanjur sebenarnya. Kalau Pak Alvin kan bilang seandainya kita bersifat tegas, berhenti PSBB 2 pekan gitu ya, setelah 2 pekan selesai dilarang semuanya, di lockdown. Tapi lockdown itu kan tidak dilaksanakan dari awal, kita tidak melaksanakan lockdown. Jadi posisinya memang serba nanggung. Nah, posisi sekarang ini pemerintah makin harus mengatasi sesuatu yang sebagai kesalahan kemarin-kemarin. Misalnya gini, pemerintah itu kan kehilangan pajak karena ekonomi berhenti. Karena berhentinya tidak hanya 2 minggu, ternyata PSBB itu kan dipanjang-panjangin. Malah ada yang baru mulai PSBB di tempat lain. Artinya kan jadi panjang ini, ekonomi berhentinya itu jadi panjang. Pajak menurun, kemudian pertumbuhan jadi menurun. Hari raya aja menurut Sri Mulyani, kita kehilangan 5.000 triliun belanja. 5.000 triliun besar sekali ya. Karena Besar. iya, 5.000 triliun belanja masyarakat itu tidak terjadi, diperkirakan ya, karena ini kan lebarannya belum sampai. Akibat orang tidak beli baju, tidak beli macam-macam, tidak jalan ke kampung, tidak jalan, dan ekonomi yang 5.000 triliun itu kan besar, dan itu akan membuat ekonomi terancam untuk mandek. Karena itu untungnya, walaupun untungnya ini juga sebenarnya bisa dianggap tidak untung juga ya, masih ada orang yang percaya dengan kita. Untungnya kita masih ada yang mau memberi hutang. Walaupun hutangnya sampai saya lihat itu utang SBN itu kita akan berutang 697,3 triliun. Ya masih lumayan ada yang mau percaya pada kita. Tapi dari sudut kepentingan uang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan ekonomi itu besar sekali. Itu mencerminkan betapa menurunnya ekonomi. Kan ekonomi defisit itu menggambarkan ekonomi yang menurun, akibatnya defisitnya meningkat, utangnya otomatis harus besar. Jadi besarnya utang itu juga mencerminkan bagaimana ekonomi kita turun gitu kan. Karena itu
pemerintah akhirnya apa ya, karena udah terlanjur jangan sampai lebih hancur lagi. Itu Pak Alvin menurut saya. Karena itu sepertinya pemerintah eh, apa ya, ingin berjalan dua-duanya, kesehatan jalan, ekonomi ekonomi jalan. jalan. Karena itu maskapai penerbangan di depan lagi, walaupun ada syaratnya bisnismen katanya yang boleh terbang. Kemudian ada orang tadi disuruh yang tadinya di rumah terus di bawah usia berapa? 45 tahun ya? 45, Iya, 45 tahun. itu suruh kerja lagi dan seterusnya. Itu memang tidak ingin kehilangan ekonomi lebih besar lagi. Dan hasilnya bagaimana kita tidak tahu karena pemerintah ini eh, juga ya sebenarnya bukan hanya pemerintah Indonesia saja, WHO sendiri juga tidak tahu atau tidak tidak apa namanya tidak menyangka bahwa pandemi ini akan berlangsung panjang. Di negara-negara barat itu bahkan sudah banyak orang yang demo supaya lockdown itu dihentikan karena banyak penganggur, banyak orang yang tidak punya uang, tiba-tiba nganggur berhari-hari, stres di rumah. Bahkan ada demo untuk apa namanya, demo untuk minta kerja lagi dibuka gitu. Nah ini kita kayaknya kita juga mulai bimbang juga itu pemerintah. Saya lihat di Depok atau di mana ya, itu dipersiapkan pasukan berkuda itu untuk menghalau orang-orang yang mungkin demo kalau misalnya pembatasannya makin keras dan mereka tidak punya akses pekerjaan gitu. Jadi akan muncul seperti juga di Barat, di Indonesia juga mungkin akan muncul tekanan dari orang-orang yang menganggur berhari-hari tidak punya pendapatan itu untuk memaksakan bekerja dengan segala risikonya. Karena itu, nah ini makanya diskusi berikutnya bagi pemerintah atau kebijakan dari pemerintah itu, menurut saya, kalaupun mau melonggarkannya seperti apa supaya risiko kesehatannya itu tidak terlalu jauh gitu. Akan ada risikonya pasti, karena orang bekerja berkumpul dan sebagainya. Cuman bagaimana caranya? Nah itu katanya akan ada peraturan tapi bagaimana hasilnya belum tahu gitu. Itu Pak Tadi Alvin, saya gimana Pak? mau menanggapi pernyataan Mas Alvin tadi ya yang Thailand sama Selandia Baru. Nah itu benar mereka mulai menerapkan itu dan katanya berhasil ya Mas Alvin ya. Nah kalau misalkan kita terapkan di negara kita Indonesia, apakah itu mampu gitu loh mungkin dari segi ekonomi, segi yang lainnya mungkin ya. Kita lihat Thailand. Thailand itu negara yang secara ekonomi maju lah karena pariwisatanya yang dikenal dunia terus akhirnya mendapatkan defisit yang sangat banyak. Itu setahu saya belum melihat data sih sebenarnya. Kita lihat juga Selandia Baru, termasuk negara maju. Nah, negara kita itu baru maju kan katanya. Nah, kalau misalkan seperti yang Mas Alvin tadi utarakan, kemudian coba kita terapkan di negara kita, apakah mungkin gitu loh Mas Alvin? Kalau menurut saya sih, karena kita juga pernah memiliki memori yang cukup dalam dulu ya, yang tahun 98 itu, secara psikologi juga takutnya memunculkan, ini pendapat pribadi saya sih, takutnya memunculkan kerusuhan-kerusuhan baru kalau misalkan di Indonesia ini tetap diadakan terus PSBB atau parahnya sih lockdown gitu ya Mas, atau karantina. Nah, kemudian saya menanggapi juga yang pernyataan Pak Riyad tadi ya, yang tentang orang-orang yang tidak belanja. Wah, ini kalau lihat saya real di lapangan Pak Riyad, tidak belanja untuk hari raya, itu di sini enggak Pak, parah di sini Pak. Kita lihat tadi saya lihat juga sempat lewat juga kan, itu mall yang bisa dibilang kecil, apa namanya kalau mall kecil gitu Pak ya? Mini mall gitu ya, mini mall. Iya. Itu penuh Pak, parah sih cuma penuh. Jadi orang-orang itu sudah mulai acuh, bodo amat gitu loh Pak bahasa kasarnya. Udah mulai
eee, tidak memperdulikan protokol kesehatan. Jadi mereka, ke sana tidak memakai masker, tidak social distancing, yang penting mereka, belanja intinya itu. Dan juga di minimarket juga saya lihat. Ini berdasarkan pengalaman saya lihat di lapangan gitu, Pak, ya. Ya, Dan sempet juga viral kan kemarin itu, bandara. Bandara yang penuh tapi, yang lebih viral lagi itu kemarin, apa namanya, mall yang rame itu di daerah Jember kalau nggak salah. iya, Itu iya. satu mall penuh, Di Depok padahal juga hari-hari ada biasa pasar. pun, hari-hari biasa tidak ada pandemi, itu nggak separah itu, Pak. Nah, itu mungkin masyarakat juga, butuh yang namanya keluar dari rumah gitu loh, Pak. Karena mereka juga secara psikologis mungkin juga terbebani kalau misalkan di rumah terus. Jadi ketika Iya, iya. ada momen momen apa namanya, lebaran gitu kan, jadi mereka, muncul perasaan untuk memberontak gitu, Pak, kalau menurut saya sih. Ya, seperti Ya, itu sih, Pak. kalau ya mungkin saya tanggapi dulu sebentar ya, Pak Alvin ya. Ya, Angka 5.000 itu memang 5.000 triliun itu kalau masyarakat benar-benar tidak belanja. Nah, itu angka perkiraan. Jadi mungkin di satu sisi pemerintah juga sebenarnya senang dengan orang-orang belanja ini karena pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Seperti kita ketahui, pertumbuhan itu kan ada aspek konsumsi, ada aspek investasi, ekspor impor, dan dana APBN gitu ya, atau pengeluaran negara. Nah, kita didominasi oleh konsumsi. Kalau konsumsi kita tiba-tiba macet, ya pertumbuhan kita pasti macet. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rafid tadi, ya mungkin pemerintah memang senang. Makanya Pak Jokowi kan tidak melarang orang belanja. Oh, Karena karena menyelamatkan ya kan ekonomi juga, karena Pak, ya? yang kita bicarakan tadi 5.000 itu jika dilaksanakan sangat ketat dan akhirnya orang tidak belanja. 5.000 triliun itu bisa tidak kejadian. Tapi kalau orang senang belanja seperti ini, ya mestinya akan lebih berkurang. Artinya banyak konsumsi gitu, akan banyak konsumsi di masyarakat dan akan menumbuhkan kan kalau orang belanja itu akhirnya akan menumbuhkan ekonomi kan yang orang-orang pedagangnya dapat, nanti yang membuat barangnya dapat, pabriknya dapat, buruhnya dan seterusnya. Jadi ada multi efek gitu. Karena itu ya karena itu pemerintah terhadap orang belanja di pasar seperti Pak Jokowi bilang itu kan eh, tidak dilarang, tetapi tolong diperhatikan jaraknya, cuci tangan dan seterusnya gitu. Jadi itu memang sikap yang apa ya, yang tidak diinginkan Mas Alvin tadi. Iya, ya, yang inginnya kalau bisa dicegah sekaligus, tapi langsung setelah itu beres semua gitu. Gimana Pak? Pak Alvin gimana Bang Alvin. komentarnya? ya sebenarnya walaupun pemerintah ingin menerapkan kembali karantina wilayah, ya berbicara itu untuk menerapkan sekarang memang sudah telat. Seperti Thailand kemarin itu kan menerapkan itu karena penyebaran kurvanya belum begitu tinggi. Jadi antisipasi itu sudah dilakukan awal dengan cara melakukan karantina wilayah, tapi penyediaan ekonomi juga sudah terjaga. Nah, misalkan seperti Indonesia yang penyebaran itu sudah semakin tinggi. Bila kita ingin menerapkan seperti Thailand ya sudah telat juga. Karena kasus penyebaran virus corona di Indonesia sudah meluas. Nah, pada saat yang sama perusahaan-perusahaan juga sudah kepepet seperti itu. Sudah penghasilannya semua juga sudah pada kacau gitu kan. Makanya butuh yang namanya suntikan dana dari pemerintah. Oleh karenanya bila sekarang itu ingin melakukan antisipasi, ya mau tidak mau seperti yang dikatakan Korea tadi, pemerintah memang saat ini karena sudah simalakama, dia mau tidak mau mengambil dua kebijakan itu, pemulihan ekonomi tapi sekaligus juga dengan dilakukan physical distancing. Nah, karena sudah memasuki era normal baru, saya kira pemerintah sebenarnya boleh saja, tidak mungkin juga bila menerapkan PSBB atau karantina wilayah bermaksud bahwa ya, manusia bakal berkurung di rumahnya, itu nggak mungkin juga kan. Kita melakukan PSBB dengan cara aktivitas keseharian yang
menyebabkan kerumunan orang banyak itu dibatasi, tidak ada lagi seperti pasar. Gitu. Nah, pasar ini kan jatuhnya pekerja informal ya. Kalau saja pemerintah itu sudah menerapkan karantina wilayah pada awal-awal virus ini belum menyebar luas, itu sebenarnya bisa dilakukan karantina wilayah, tapi dengan catatan memberikan suntikan dana kepada mereka yang hanya terimbas corona gitu, seperti pekerja-pekerja pasar, bukan pekerja-pekerja swasta atau pemerintahan yang mereka sudah mempunyai pendapatan gitu. Kalau sekarang kan karena akibat virus ini semakin meluas, berpengaruh juga terhadap perusahaan, akhirnya banyak yang di PHK. Perusahaan yang tadinya kaya jadi miskin seperti itu. Nah, yang miskin seperti pekerja-pekerja di pasar informal semakin miskin. Kalau kita terapkan dari awal, pemerintah mungkin bisa menggelontorkan dana untuk memulihkan ekonomi tidak hanya untuk perusahaan swasta yang dalam tanda kutip sudah besar gitu ya, tapi hanya cukup memberikannya kepada perusahaan pekerja-pekerja informal seperti pasar tadi. Nah, sekarang sudah menerapkan kegiatan atau hidup normal baru. Selanjutnya bagaimana? Pemerintah juga seharusnya memastikan, walaupun menerapkan normal baru, pemerintah seharusnya tetap memastikan sistem kesehatan masyarakat agar benar-benar terjaga untuk mengantisipasi lonjakan angka kasus baru. Nah, caranya bagaimana? Saya kira pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak bisa hanya berbincang-bincang saja ya, ataupun misalkan dia kena kritik, tetapi tetap menjalankan apa yang dia mau. Itu gunanya pemerintah ada karena memang mau tidak mau mereka harus berpikir keras bagaimana caranya mengatasi setiap masalah yang ada pada negaranya gitu. Oleh karenanya pemerintah perlu menyiapkan sebuah panduan, saya kira panduan beraktivitas dalam situasi normal baru ini. Lebih spesifiknya pemerintah pasti lebih mengetahui lah bagaimana pelonggaran harusnya tak berlaku nasional juga, hanya sebagian wilayah yang menerapkan PSBB atau karantina wilayah atau opsi semi lockdown gitu. Jadi tidak berlaku secara nasional, hanya beberapa wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB. Dan itu pun juga harus berbasis epidemiologis. Misalkan PSBB di Jakarta, epidemiologisnya atau penyebaran kurvanya itu masih cenderung tinggi. Nah, bagaimana cara menerapkan panduannya itu pasti bakal berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Jadi poinnya adalah pemerintah di masa normal baru ini menerapkan atau memberikan panduan bagi masyarakat. Walaupun perusahaan atau ekonomi harus berjalan, tapi kesehatan juga tetap harus dijunjung tinggi. Saya kira setuju. Saya setuju banget sama Pak Alvin bahwa posisi sekarang ini kan sudah dicanangkan dengan normal baru ya. Jadi jangan sampai mengulangi kesalahan sebelumnya yang tampak bahwa aturan-aturan itu kadang-kadang pemerintah pusat maunya kemana, pemerintah daerah maunya kemana. Ini nggak boleh kejadian lagi ya. Apalagi ini ada dua sektor yang berjalan, kesehatan dan ekonomi, yang di masyarakat itu akhirnya kan ketemu, ya kan. Di satu sisi orang diminta untuk tetap jalan ekonomi, tetapi di satu sisi akan membuat semakin banyak orang berkumpul atau bertemu, akan semakin banyak orang yang pembawa virus bertemu dengan orang yang tidak membawa virus, sehingga bisa menular kan begitu kan. Kegiatan ekonomi kan selalu meningkatkan interaksi manusia gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu, seperti yang Pak Alvin bilang tadi, menurut saya bagus sekali. Aturannya harus jelas dan harus merupakan aturan yang bisa dipahami dan bisa dipraktekkan juga di daerah. Jadi tidak ada perbedaan seperti kemarin-kemarin. Sebuah pemerintah daerah, katakanlah Jakarta tadi disebutkan, sudah menghentikan bis, nggak tahunya dibatalkan. Sudah melarang ojek, nggak tahunya diizinkan. Nah, ini nggak boleh kejadian lagi. Kalau begitu kan nanti pemerintah daerah jadi kebingungan ini maunya seperti apa gitu. Jadi harus merupakan suatu, memang tidak mudah ya mengatur ekonomi tetap jalan, tetapi social distancing bisa dilakukan. Barangkali mestinya adalah pembelian online akan lebih banyak seharusnya. Tapi itu kan tidak mudah dalam pengertian kalau akses internet bagi masyarakat tidak cukup. Ya kalau di Jakarta mungkin oke.
Tapi bagaimana di daerah? Bagaimana mau beli online misalnya di daerah mana gitu yang terpencil atau daerah internetnya yang belum atau jarak rumah dengan tokonya jauh gitu dan seterusnya. Atau pasar-pasar tradisional di kota-kota kecil, bagaimana cara mengaturnya gitu. Supaya jadi cara orang bertransaksi juga mungkin harus diatur, ya kan? Bagaimana supaya tidak dempel-dempelan. Kemudian pedagang satu dengan pedagang lainnya bagaimana ngaturnya itu harus di memang itu PR yang rumit gitu ya. Karena ini kan normal baru namanya. Karena normal baru harus ada pemikiran dan harus ada terobosan gitu ya di dalam kehidupan ekonomi yang melibatkan banyak ahli tentu dalam hal ini. Jadi artinya jangan sampai kejadian lagi, paling tidak ada satu kesatuan rumusan gitu antara daerah dan pusat yang bisa dipahami bersama gitu. Ini Pak, gimana cocok nggak Pak Alvin? Wah, sangat cocok. Ini merupakan penutup yang sangat mencerahkan bagi saya. Jadi intinya pemerintah jika ingin melonggarkan PSBB, itu jangan coba-coba melonggarkan bila syarat-syarat pelonggaran itu sudah terpenuhi. Bila belum terpenuhi, sebaiknya jangan terburu-buru untuk melakukan pelonggaran bagi saya itu. Karena kalau prinsip saya membenturkan kepentingan ekonomi dengan kesehatan itu selalu menyederhanakan persoalan. Bagaimanapun kesehatan masyarakat harus didahulukan ketimbang ekonomi. Karena bila sudah terpenuhi kesehatan masyarakat dalam konteks wabah seperti sekarang, itu pada intinya ekonomi pasti akan menyusul. Seperti itu. Ini ada Mungkin dua penutup dari Mas dua Rafiq, pendapat coba. yang agak sedikit berseberangan ya. Kalau Korea bilangnya ekonomi dan kesehatan saling berjalan beriringan. Kalau Mas Alvin lebih ke menekankan kesehatan. Nah, ini yang lagi rame saat ini itu herd immunity, jadi hubungannya sama kesehatan. Pengennya ekonomi sama kesehatan jalan, ada yang bilang bahwa herd immunity itu salah satu solusi yang bagus. Nah, gimana menurut pendapatnya dari sisi ekonomi dan sisi politiknya ini? Ya sebenarnya herd immunity ini sesuatu yang sebenarnya tidak ada yang ingin melaksanakan di dalam pengertian karena ini kan sesuatu yang tidak manusiawi gitu ya, karena membiarkan sebuah imunitas bekerja dengan cara alami di mana harus ada yang tertular. Kalau menurut teori gitu ya, saya baca-baca 70% penduduk atau populasi di suatu wilayah itu tertular dulu supaya nanti terjadi ada imunitas bersama ya. Kebetulan saya bukan ahli kesehatan kalau ini harus tanya ahli kesehatan. Tapi artinya herd immunity itu sebenarnya sesuatu yang secara moral tidak mungkin akan dilaksanakan. Cuman memang ada orang yang curiga gitu. Apa ini pemerintah mau melaksanakan ini gitu. Tapi pernyataan pemerintah jelas tidak akan melakukannya. Karena secara moral tidak mungkin herd immunity itu dilakukan. Artinya membiarkan orang tertular ya dengan pertemuan-pertemuan lalu tertular, kemudian karena banyak orang tertular kemudian muncul antibodi di masyarakat dan akhirnya penyakit tidak bisa sembuh lagi, itu nggak mungkin. Sebenarnya yang dan itu di luar negeri juga seharusnya tidak akan dilaksanakan gitu ya. Paling tidak secara kebijakan formal itu tidak pernah akan ada negara yang akan melakukan ini. Yang sedang diperjuangkan itu adalah bagaimana vaksin menurut saya. Jadi kalau immunity ini lebih merupakan sindiran sebenarnya sih, sindiran dari para oposisi atau kritikus pada pemerintah atau ya bukan hanya di sini tapi juga di negara lain yang cenderung pemerintah untuk membiarkan ekonomi itu dibuka lagi, kemudian orang dibiarkan bertemu, jadi seolah-olah kayak memang mau melaksanakan seperti itu. Tetapi menurut saya cara kebijakan resmi itu tidak pernah akan dilaksanakan. Gimana Pak Alvin? Ya, kalau saya kira sebenarnya konsep herd immunity ini hanya lanjutan dari
lontaran kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin melonggarkan PSBB. Kita hidup berdamai dengan corona. Ya kalau diartikan secara harfiah sih memang bisa kacau gitu kan ya. Kalau konteksnya saya kira hanya beliau yang mengerti. Tapi saya membaca secara, kalau kita mau memakai hermeneutikanya Heidegger yang menafsirkan sebuah wacana dalam konteks dia berdiri, berdasarkan kan konteksnya sedang corona. Jokowi mengatakan demikian berarti masyarakat itu harus hidup sehat. Selain masyarakat hidup sehat, ketika dia beraktivitas sehari-hari, dia tidak lagi takut dengan virus. Karena dia sudah mengetahui bagaimana cara mencegah virus itu agar tidak masuk ke dalam tubuhnya. Berarti corona ini sendiri, mau tidak mau, karena pemerintah juga tidak mengetahui kapan prediksi pandemi akan berakhir, secara otomatis corona mungkin akan berkeliaran layaknya sebuah nyamuk gitu, demam berdarah. Dia bisa saja datang sewaktu-waktu. Tetapi untuk mencegah hal itu, maka yang ditingkatkan bagi masyarakat adalah kesehatan, bukan lagi physical distancing. Bisa saja virus itu mengintai diri kita, tetapi apabila imunitas kita baik, ya alhamdulillah selamat. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Maka dari itu saya tidak tahu apakah pemerintah mengatakan herd immunity ini adalah berbasis dengan penelitian medis atau hanya sebuah pandangan yang seketika muncul gitu loh. Karena sudah tidak ada lagi jalan, mau tidak mau akhirnya apa saja yang menurut pemerintah itu benar ya dilontarkan gitu. Dan ini berbahaya menurut saya. Nah, itu memang Seperti itu, pemerintah mengungkapkan itu ya, karena setahu saya itu cuma rame di sosmed aja sih kalau yang herd immunity. Iya. Saya rasa mungkin perlu diluruskan kalau menurut saya. Jadi kalau pemerintah dalam hal ini dari pernyataan pemerintah oleh Pak Jubir ya, Pak Ahmad Yuniarto itu dan juga pejabat lainnya termasuk Pak Doni itu bukan konsep pemerintah dan pemerintah tidak pernah akan melakukan itu. Itu tidak pernah akan dilakukan. Itu tidak bagian dari solusi yang akan diterapkan. Memang itu dilontar pihak-pihak yang ingin mengkritik pemerintah, jangan mengarah ke sana gitu. Nah, kalau benar atau tidaknya ya nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Tetapi kalau kita lihat pernyataan resminya memang tidak. Tapi tadi pernyataan Pak Alvin bagus juga ya, bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk melonggarkan atau kemudian pemerintah untuk menyeimbangkan ekonomi dan kesehatan, normal baru itu, ya pemerintah tidak bisa lari begitu saja, tidak bisa hanya menyuruh kepada orang untuk menjaga kesehatan, makan vitamin, makan sesuatu yang itu mahal, makan vitamin. Jadi artinya sarana kesehatannya itu juga harus dipastikan bahwa masyarakat punya akses kesehatan yang lebih mudah, ya kan? Ketika virus makin banyak ada di sekitar kita, artinya ketika masyarakat terkena, katakanlah batuk gitu ya, yang kena virus, kalau dia tidak punya akses ke puskesmas dengan mudah atau ke dokter atau kemana itu, kan jadi tambah parah. Jadi artinya menurut orang sehat itu sebagai pemerintah tidak bisa menyuruh, tetapi menyediakan sarana kesehatannya, memastikan orang punya akses. Misalnya tadi BPJS ya, kita jadi kembali kepada BPJS kita ingat ini. Harusnya murah gitu, atau dalam situasi seperti ini harusnya gratis. Ya, ini malah naik, Pak. Loh, iya kan, ketika seorang banyak virus, banyak penyakit di sekitar kita, sebenarnya penyakit kita banyak ya, termasuk TBC, DBD, itu juga masih mengancam kita. Harusnya kan itu ditanggung pemerintah supaya apa? Supaya pemerintah memiliki akses, supaya masyarakat memiliki akses yang lebih mudah kepada fasilitas-fasilitas kesehatan. Nah, kalau orang dinaikkan biayanya, itu kan makin mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses kesehatan, gitu loh. Jadi normal baru itu bukan hanya normal buat masyarakat, tapi juga buat pelayanan kesehatan oleh pemerintah gitu. Gimana Pak Alvin? Sebagai politisi yang kita politisi. Kalau saya sudah mengangkat jempol saja atas argumen-argumen variat itu. Memang BPJS sebenarnya itu adalah hal yang pokok dalam masyarakat ya.
Kalau bukan dari BPJS, masyarakat bisa berobat kemana lagi untuk menentukan kesehatan dia. Apalagi selama beberapa tahun ini BPJS sudah menjadi sebuah kebutuhan pokok lah bagi masyarakat yang dalam tanda kutip itu membutuhkan bantuan pemerintah seperti itu ya. Terlalu banyak sebenarnya hal-hal yang sangat bisa dikritik pada pemerintah pada masa pada konteks wabah corona ini. Di luar penerapan pencegahan, kalau kita pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah sangat kacau memang. Kalau dari segi politik saya membaca memang sangat kacau gitu ya. Bagaimanapun politik, karena sifat politik itu adalah pragmatis, jadi saat kesehatan itu mengancam, maka jangan coba-coba apapun yang mendukung untuk menopang kesehatan itu dihalang-halangi. Itu prinsipnya kalau pragmatis dalam politik ya. Jadi pemerintah dia tahu kalau ini sedang ada wabah, walaupun dia memang memiliki perusahaan BPJS yang hampir kolaps seperti itu, dan saya kira juga tidak kolaps banget lah. Buktinya pemerintah masih bisa menggelontorkan dana, gitu kan. Itu jangan coba-coba direduksi gitu loh. Adalah sebuah apa namanya lebih daripada sesuatu yang konyol. Saat masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan, tetapi pada saat itu pula masyarakat terhalangi gitu. Ini kan namanya mengarah pada kezaliman. Kalau saya membaca konsepnya ya, ini mengarah pada kezaliman gitu. Tapi namanya pemerintah, lagi-lagi mereka juga seorang politikus, mereka sangat bisa menganulir kebijakan mereka itu dengan kata-kata. Padahal kebijakan yang diambil sangat berbahaya, tapi bisa disederhanakan dengan kata-kata mereka. Akhirnya masyarakat yang cenderung yang kurang kritis terhadap pemerintah, menganut aja gitu. Dan ingin protes lewat media sosial, tapi dia tidak begitu paham di mana celahnya yang perlu dikritisi. Masyarakat akhirnya mengikuti suara terbanyak dari para kaum oposisi. Dan para kaum oposisi pun cenderung sebenarnya hanya banyak juga tidak memberikan argumen yang solutif, yang sifatnya solutif terhadap pemerintah. Apalagi ini menjadi kesempatan juga bagi kaum oposisi yang kemarin kebetulan kalah untuk menjatuhkan benar-benar pemerintah saat ini. Saya kira sudah sangat campur aduk ya, dan ini sudah menjadi budaya bagi Indonesia. Bagaimanapun kesehatan dan kesadaran masyarakat memang perlu tetap dijaga agar akal sehat tetap waras. Ya, saya kira sudah ada inilah ya semacam beberapa pandangan di sini ya. Mungkin ya kita kan diskusi di sini bukan untuk mengatakan kita ahli atau mengatakan apa yang kita nyatakan benar gitu ya. Jadi ini diskusi yang bebas gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ikut diskusi, saya rasa nggak masalah gitu ya. Kita terbuka Job untuk saya diambil sama Pak Riyad, harusnya saya yang ngomong. iya. Ya nggak apa-apa Pak, silakan. Silakan. Diskusi santai tapi serius. Iya. Ya. Ayo Mas Wafid, bagaimana penutupnya? Ya mungkin dari saya kesimpulannya sih bisa diambil, yaitu yang pertama mungkin perlu adanya ketegasan dari pemerintah. Jadi dalam jangka waktu yang pendek itu jangan gampang berubah-ubah gitu keputusan atau peraturan. Kalau misalkan dilihat ini sedang merosot, ini yang dinaik, akhirnya yang ini merosot, ini yang dinaik. Jadi kayak gitu terus muter-muter kalau kita lihat dari diskusi ini ya. Tambal sulam gitu. Apa? Tambal sulam jadinya gitu. Iya. Tukang jahit ya. Mungkin yang kedua juga masalah kelonggaran PSBB ini ya. Kelonggaran PSBB itu harus dikaji sebenarnya, karena kita sendiri kan sudah negara kita sendiri sudah mulai menerapkan, dan untuk daerah-daerah lain itu juga sudah mulai menerapkan. Jadi kalau misalkan secara nasional untuk dilonggarkan PSBB, ini kasihan yang baru mulai Pak, dia baru mulai, masyarakat baru belajar, baru bisa dibilang kebiasaan baru lah. Jadi sekarang untuk dipaksa untuk
ya sudah silakan keluar, kita longgar gitu kan jadinya. Jadi mungkin butuh waktu dulu lah kalau misalkan memang keputusannya benar-benar dilonggarkan, butuh waktu bagi daerah-daerah yang baru mulai menerapkan PSBB. Ya mungkin yang ketiga masalah herd immunity ini ya. Masalah herd immunity bisa dilihat secara kesehatan itu sangat berbahaya karena bisa dikatakan kita saling bukan menjatuhkan sih, yang kuat yang akan bertahan gitu kan jadinya. Ya, Yang kuat Benar. yang akan bertahan, jadi kita kayak mengorbankan yang lemah demi kita yang kuat, seperti itu sih kalau Ya, dianalogikannya. ya. Ya mungkin dari saya itu aja sih Pak, kesimpulan dari diskusi ini. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silakan, untuk penutup bisa dari Pak Rihat mungkin yang pengalamannya yang paling luas ya di Mas Alvin. ya yang sudah melewati berbagai macam rintangan ya. Iya. Negara Iya, juga. iya, iya. Kalau yang Oh iya, karena tadi beberapa sudah dibicarakan oleh Mas Raffi, saya menambahkan aja sebagai pemerintah atau sebagai pemimpin seharusnya memberikan sinyal yang jelas gitu. Jadi maksudnya gini, jadi pemimpin itu kan dipercaya ucapannya gitu. Jadi ucapannya itu harus merupakan ucapan yang bisa dipegang. Tadi sudah disebutkan sebenarnya Pak Rafid, yang tidak gonta-ganti atau multitafsir. Kalau multitafsir kan pemimpin daerah itu akibatnya membuat keputusan yang berbeda-beda. Misalnya waktu ada pembatasan, akan diadakan pembatasan. Bupati wali kota Tegal merasa bahwa ini harus di lockdown, ya kan? Kemudian ada daerah lagi di Tasikmalaya lockdown, kemudian di Sulawesi juga ada lockdown. Lalu pemerintah bilang, oh bukan lockdown. Nah, gitu kan. Tetapi kemudian ada darurat sipil, tapi ternyata itu hanya terlewat aja dalam pernyataan. Lalu ternyata bukan darurat sipil yang diputuskan, tapi PSBB. Nah, PSBB sudah berjalan, tahu-tahu muncul normal baru, ya kan? Iya. Nah, keputusan-keputusan yang tadi Mas Raffi bagus itu sudah kesimpulan. Itu memberikan sinyal bahwa ketika pernyataan itu tidak diikuti dengan ketentuan yang jelas, maka pemerintah daerah dan juga termasuk kementerian gitu, jadi terjadi kekacauan di dalam pengambilan keputusan gitu, kayak sendiri-sendiri gitu. Nah ini harus dihentikan gitu maksudnya. Jadi tadi membawahi atau menggarisbawahi dari Mas Rafid, jangan mencela-mencela gitu, tampaknya gitu ya. Silakan Mas Alvin. Bahasa merakyatnya mencela-mencela Pak. Mas Alvin. Ya, kalau dari saya sedikit aja, karena pemerintah ini kan adalah pemimpin negara gitu loh ya, yang diutus oleh rakyat itu untuk mengatur dan mengawasi serta menangani berbagai macam masalah yang ada dalam negara. Mereka itu disumpah. Mereka yang cenderung kebanyakan memang beragama sudah disumpah dengan dibawa oleh kitab suci mereka masing-masing. Oleh karenanya mereka mengemban tanggung jawab yang begitu besar saat ini. Jadi kalau sudah lintas masa-masa yang begitu sulit seperti sekarang, pemerintah harusnya jangan seperti tagar itu Indonesia terserah. Pemerintah jangan bekerja sendiri. Pemerintah harus melibatkan berbagai macam sektor yang mengawasi mereka, dan jangan berpakku tangan hanya karena wabah ini eksekutornya kepada mereka seperti itu. Mereka juga harus bersama dengan ahli agar bisa membawa wabah ini ke masa yang berkesudahan seperti itu. Mungkin dari saya itu cukup. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan yang sangat panjang tadi. Kalau misalkan kalian pengen berkomentar tentang pelonggaran PSBB ini, apakah setuju atau enggak? Nah, silahkan komentar di bawah. Dan juga kalau misalkan ada tema-tema yang menarik menurut kalian, bisa ditulis di komentar, nanti kita kaji, kita gali data, terus kemudian kita diskusikan lagi. Ya, satu lagi mungkin kalau misalkan mau request itu narasumber boleh deh, silahkan. Nanti kita kaji juga. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Hiburan obrolan Teropong Senayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.